Gaya bahasa puisi. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan penyair untuk membuat karyanya menjadi lebih indah. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi bebas menentukan puisi terhadap nilai estetikanya. Gaya bahasa apabila padukan dengan pemilihan kata yang tepat, maka akan menciptakan karya sastra yang lebih bermakna. Gaya bahasa menjadi sangat penting untuk memperoleh aspek keindahan secara maksimal yang ada pada puisi lama dan puisi baru. Gaya bahasa berkaitan dengan masalah penulisan, penyajian, komposisi, struktur penceritaan, termasuk penampilan huruf pada suatu puisi. Gaya bahasa juga mampu membentuk tulisan dalam puisi secara keseluruhan menjadi puisi yang mudah dianalisis pembaca. Macam-macam gaya bahasa yang selama ini digunakan pada puisi sangat beraneka ragam. Tidak ada aturan baku yang mengelompokkan macam-macam gaya bahasa tersebut karena sangat luas jenisnya. Seperti jenis-jenis majas yang sering kita lihat dalam karya sastra lainnya, juga termasuk dalam puisi, novel, dan juga cerpen. Macam-macam gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dalam puisi sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan sering digunakan untuk menekankan suatu makna agar lebih terasa maknanya. Yang ketiga, gaya bahasa pengulangan digunakan untuk mengaitkan suatu hal dengan hal lainnya secara vokal. Yang keempat adalah hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperlebar, meningkatkan kesan dan gaya pengaruh. Yang kelima, litoses, yaitu kebalikan dari hiperbola, yaitu mengurangi keadaan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk mengolok-olok. Selanjutnya, gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi. Yang pertama, personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Yang kedua, metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifat yang biasa melainkan sifat yang lain. Yang ketiga yaitu pengulangan, yaitu penjajaran beberapa fakta, frasa ataupun kalimat yang sama. Contoh gaya bahasa pada puisi Optimis karya W.S. Rendra. Cinta kita berdua adalah istana dari porselen. Angin telah membawa kedamaian, membelitkan kita dalam pelukan. Bumi telah memberi kekuatan, karena kita telah melangkah dengan ketegasan. Muraiku, hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Kalimat cinta kita berdua adalah istana dari porselen menggunakan gaya bahasa perbandingan. Dengan menggunakan depersonifikasi, kalimat tersebut menjadikannya indah saat dibaca. Dalam sajak, angin telah membawa kedamaian menggunakan gaya bahasa simile. Artinya, seolah-olah angin mampu memberikan rasa damai. Kalimat membelitkan kita dalam pelukan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Sajak bumi telah memberi kekuatan menggunakan personifikasi dan simile. Kalimat karena kita melangkah dengan ketegasan menggunakan depersonifikasi. Kalimat sajak terakhir juga menggunakan gaya bahasa depersonifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Sajak tersebut mengibaratkan hati manusia sebagai pelangi. Artinya, hati manusia dipersonifikasi sebagai pelangi. Selanjutnya, pada sajak yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan gaya bahasa pengulangan konsonan huruf mati, yaitu aliterasi.